Halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Malau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berharap hari ini kita semua sehat-sehat dan baik-baik sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing dengan penuh semangat. Saya juga sangat berterima kasih sekali bagi Bapak Ibu Anda semua yang telah mendukung YouTube channel Brans TV Crypto. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi penting yang perlu kita pahami bagi semua para pionir-pionir penambang-penambang P-Network, di mana sampai hari ini realisasi KYC masih banyak yang belum terselesaikan. Ada yang belum mendapat undangan, ada yang sudah mendapat undangan dan melakukan KYC tapi masih dalam tahap peninjauan ataupun pending, dan masih banyak hal yang belum selesai mengenai verifikasi KYC sampai saat ini. Oleh sebab itu, Kortim dan juga bersama dengan Nicholas Kokalis memberikan tanggapan, dan tanggapan tersebut merupakan tanggapan atas keluhan dari pionir tentang proses verifikasi KYC yang masih tertunda saat ini. Nah, mari kita simak ulasan berikut ini sehingga kita tidak gagal paham. Ini tanggapan Kortim P-Network atas keluhan para pionir tentang proses verifikasi KYC yang tertunda. Sumber dari media sagaranesia.com. Nah, P-Network, platform cryptocurrency terdesentralisasi, telah menghadapi kritik dari para penggunanya atas proses verifikasi KYC yang tertunda. P-Network telah mengundang para penggunanya yang disebut sebagai pionir untuk mengajukan persyaratan KYC mereka untuk bermigrasi ke mainnet dan menukar koin P. Namun, banyak pionir yang telah menyelesaikan persyaratan masih menunggu verifikasi. Bahkan ada yang menunggu hampir 6 bulan. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat membosankan bagi semua pionir-pionir. Oleh sebab itu, pionir telah mengungkapkan rasa frustrasi mereka di platform media sosial, menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses koin P mereka karena status KYC yang tertunda. Tanpa verifikasi KYC, memang kita tahu pengguna tidak dapat bermigrasi ke mainnet dan menukar koin P mereka dengan mata uang kripto ataupun mata uang fiat lainnya. Artinya, kalau tanpa KYC, semua koin-koin yang kita tambang itu belum bisa ditransaksikan ataupun belum bisa dipergunakan. Nah, situs web P-Network menyatakan bahwa proses verifikasi KYC akan memakan waktu hanya 24 sampai 48 jam. Namun tadi kan kalau kita perhatikan di sana disebutkan ada sampai 6 bulan belum selesai proses KYC, malah sampai hari ini masih status dalam peninjauan. Nah, tetapi banyak pionir masih menunggu verifikasi berbulan-bulan setelah mengirimkan dokumen mereka. Beberapa pengguna juga melaporkan bahwa dokumen mereka ditolak tanpa penjelasan ataupun alasan apapun yang menyebabkan frustrasi lebih lanjut. P-Network telah mengakui keterlambatan dalam verifikasi KYC dan telah menyatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, perintis semakin tidak sabar dan mempertanyakan kredibilitas platform. Beberapa pengguna bahkan menuduh P-Network melakukan penipuan mengutip proses verifikasi KYC yang berkepanjangan sebagai terbukti. Memang benar, kalau kita sendiri sebagai penambang sudah sampai 6 bulan kita melakukan proses KYC belum selesai, dan itu bisa membosankan kita. Bahkan kita berkata ini merupakan ada kesalahan besar di Kortimnya, atau mungkin ini juga penipuan atau hal yang lainnya. Penundaan verifikasi KYC tidak hanya mempengaruhi pionir tetapi juga menghambat pertumbuhan dan adopsi P-Network. Banyak pengguna yang awalnya tertarik dengan platform ini kini ragu untuk bergabung karena masalah yang dilaporkan terkait verifikasi KYC. Nah, Nicholas Kokalis adalah salah satu pendiri P-Network, juga menyarankan kemungkinan solusi untuk masalah verifikasi KYC. Ia mendorong para pionir yang telah lolos proses KYC untuk melamar menjadi validator di platform tersebut.
validator bertanggung jawab untuk memverifikasi KYC di negara masing-masing yang dapat membantu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi blockchain. Nah, bagi kita semua yang telah lulus KYC, disarankan kita menjadi validator. Artinya kita juga bisa nanti memvalidasi proses KYC untuk semua yang menjadi downline kita. Dan kita ketika kita menjadi seorang validator, itu termasuk salah satu untuk mempercepat proses KYC untuk diverifikasi dan lulus KYC. Tanggapan core team telah ditanggapi dengan reaksi beragam dari pioner. Beberapa memuji dan atas transparansi atau upaya mereka untuk mengatasi masalah ini, sementara yang lain tetap kritis dengan solusi yang diusulkan. Beberapa pengguna telah menyatakan keprihatinannya bahwa mengandalkan validator untuk memverifikasi KYC dapat menyebabkan potensi risiko keamanan dan penipuan. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, tim P-Core telah berkomitmen untuk meluncurkan mainnet segera mungkin. Nah, peluncuran mainnet merupakan langkah penting dalam pengembangan P-Network, dan tim bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa semua kendala teknis termasuk verifikasi KYC ditangani sebelum peluncuran. Karena P-Network semakin populer, penting bagi tim untuk memprioritaskan kebutuhan dan memperhatikan basis pengguna mereka. Proses verifikasi KYC yang tertunda telah menjadi masalah besar bagi perintis, dan tanggapan tim P-Core adalah langkah ke arah yang benar untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kepercayaan pengguna mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari ulasan dari atas, memang kalau kita lihat di sana itu Nicholas vokalis dan juga bersama dengan core team tetap bekerja keras bagaimana mereka supaya nanti proses KYC ini dapat selesai secepatnya. Dan oleh sebab itu kita semua para pioner dan penambang-penambang P-Network, kita tetap bersabar, lihat update setiap harinya. Kalau ada undangan langsung lakukan proses verifikasi KYC sehingga kita dapat secepatnya lulus dan kita nanti dapat mempergunakan dan transaksikan koin-koin kita yang telah kita tambang. Dan juga proses KYC yang semakin cepat itu akan mempercepat nanti open mainnet akan diluncurkan. Nah, demikianlah, ini hanya informasi semata, bukan ajakan untuk kita membeli atau menjual sebuah koin cryptocurrency, karena koin cryptocurrency adalah high risk, beresiko. Oleh sebab itu semuanya tergantung kepada kita masing-masing. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.